Selamat datang di mata kuliah Dasar Desain Antarmuka Pengguna. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana Google Material Design mengatur penerapan tipografi. Google Material Design ini adalah desain sistem yang dikembangkan oleh Google agar interaksi user dengan perangkat itu semakin intuitif. Untuk panduan lengkapnya bisa kalian akses di material.io. Google menyebutkan bahwa dengan menerapkan aturan-aturan terkait tipografi ini bisa membuat desain dan konten kita itu menjadi lebih jelas dan efisien. Yang pertama, material desain ini mengatur ukuran huruf, di mana terdapat 13 macam variasi ukuran huruf untuk berbagai kebutuhan. Di kategori pertama, kategori headline itu ada 6 macam ukuran. Kemudian di kategori subtitle ada 2 macam. Kategori body ada 2 macam. Ada kemudian button 1 macam, caption dan overline juga 1 macam. Nah, tiap macam kategori itu memiliki tujuan dan arti sendiri-sendiri dalam pengaplikasiannya. Ini kalau lebih detailnya, jadi bukan hanya font size-nya saja yang diatur, tetapi juga width-nya atau tebal tipisnya, case-nya atau kapitalisasinya, mau caps lock semua atau ada yang kapital kecil, sentence case gitu, dan letter spacing-nya juga diatur. Dan tujuan utama pengaturan tersebut adalah untuk menunjukkan adanya hierarki. Jadi teks mana yang penting yang harus dibaca terlebih dahulu dan teks mana yang bukan kurang penting sih, tapi tidak terlalu ditekankan. Jadi kalau kita baca itu ada alurnya gitu. Jadi yang pertama harus dibaca yang mana, terus kemudian selanjutnya yang mana, selanjutnya lagi yang mana. Jadi ada alurnya. Selanjutnya kita akan membahas masing-masing kategori ini. Yang pertama ada headlines. Jadi kategori headlines ini ada 6 macam. Headlines ini adalah teksnya ukurannya paling besar sehingga cocok untuk judul. Ya, jadi penulisannya harus singkat, terus kemudian harus terlihat terlebih dahulu dan nampak penting daripada teks yang lain. Untuk headlines ini kita bisa pakai jenis huruf yang lebih ekspresif, misalnya jenis-jenis huruf display atau handwritten agar lebih menarik. Namun ketika kita memilih huruf untuk headline dengan ukuran kecil seperti ini, misalnya yang H6, kita harus memperhatikan keterbacaannya, sehingga lebih baik kita pakai font yang serif maupun sans serif dengan keterbacaan yang baik. Selanjutnya ada kategori subtitle, jadi ini ukurannya lebih kecil daripada headline dan hierarkinya berada di bawah headlines, namun tetap buat teks yang singkat. Subtitle ini lebih disarankan pakai huruf serif atau sans serif yang baik keterbacaannya. Harus hati-hati kalau mau pakai huruf yang ekspresif karena mungkin keterbacaannya kurang baik. Kategori selanjutnya ada body. Jadi ada 2 macam ukuran di kategori body ini. Body ini digunakan untuk teks yang panjang dengan ukuran yang relatif kecil, sehingga jenis huruf serif atau sans serif lebih disarankan untuk kategori ini. Dan penggunaan fonts ekspresif itu sangat dilarang karena ya seperti contoh ini ya, sulit banget dibacanya. Kemudian di kategori button, teks pada button ini fungsinya adalah untuk mengajak pengguna untuk mencet tombol itu. Jadi tombolnya ditekan sama pengguna. Jadi button ini juga desainnya macam-macam ya, ada yang diberi kontainer, entah itu persegi atau lingkaran. Ada yang tombolnya itu diberi warna penuh, ada yang kontainernya hanya berupa outline, dan ada yang hanya berupa teks saja tanpa terlihat kontainernya. Untuk teks pada button ini disarankan menggunakan huruf kapital semua, sedangkan jenis hurufnya boleh berupa serif maupun sans serif dan dilarang menggunakan jenis huruf yang ekspresif.
Lalu ada caption dan overline. Kalau kategori caption dan overline ini adalah kategori dengan ukuran font yang paling kecil ya. Jadi caption itu biasanya dipakai untuk menambahkan keterangan pada gambar, sedangkan overline ini digunakan untuk mengarahkan pada headline dengan gaya penulisannya pakai huruf kapital semua. Untuk dua kategori ini disarankan pakai font jenis serif atau sans serif dan dilarang menggunakan font yang ekspresif. Nah, kalian udah tahu kan kategori mana yang boleh pakai font ekspresif, mana yang nggak boleh, dan apa pertimbangannya, kenapa boleh, kenapa nggak boleh. Nah, sekarang yang HP-nya khususnya yang Android dirubah fontnya jadi font yang cruel-cruel, mohon segera bertobat, kembalikan ke defaultnya, karena sesungguhnya desainernya Google Material Design ini sudah mikir susah-susah gimana menata fontnya, aturan-aturannya seperti apa, demi kemudahan usernya. Lalu Google juga menyediakan berbagai jenis huruf di Google Fonts. Jadi di sini ada berbagai pilihan jenis huruf dengan berbagai ukuran dan berbagai ekspresif. Ada yang sans serif, ada yang serif, ada yang display, ada yang handwriting. Jadi banyak banget pilihannya. Ini contohnya misalnya saya pilih satu jenis fontnya Sansita Swash. Ini ada beberapa style yang ditawarkan mulai dari yang tipis hingga yang tebal gitu. Lalu simbol-simbol apa saja yang didukung font ini, ada penjelasannya siapa yang mendesain font ini. Di sini tulisannya namanya Pablo Cosgaya dan Aldo de Losa gitu. Terus kemudian lisensi penggunaannya gimana? Di sini tertulis bisa digunakan secara bebas, baik untuk komersial juga bisa. Kemudian ini yang menarik, kita diberi rekomendasi font ini cocoknya dikombinasikan dengan font apa, dan ada previewnya juga. Di sini nampak rekomendasi pasangannya itu ada font yang kayaknya lebih ke font sans serif ya. Ada Roboto, ada Open Sans, ada Montserrat, ada Lato, dan ada Oswald. Jadi banyak pasangan yang direkomendasikan. Font aja banyak pasangannya. Pasangan kamu mana? Canda ya kak. Kemudian untuk menata teks, ketika kita menata teks, panduan utama kita itu adalah garis baseline. Nah, penataan teks pada Android ini berpaduan pada baseline grid, jadi garis-garis horizontal yang warnanya pink itu baseline grid, dan jarak antar garisnya itu besarnya 4 dips. Jadi kalau di Android satuannya nggak pakai pixel ya, satuannya pakai dips. Tapi kita nggak perlu khawatir lah untuk pengaturan jarak antar baris ini, karena software-software yang ada itu sudah sangat pintar mengaturnya, jadi nggak akan kita bahas lebih lanjut. Yang menurut saya penting dan kadang-kadang tidak kita perhatikan ini adalah mengatur panjang teks. Jadi di sini disarankan panjang teks itu sebaiknya antara 40 sampai 60 karakter per baris untuk teks yang panjang. Sedangkan kalau layarnya lebih luas seperti layar desktop atau laptop boleh sampai 120 karakter per baris. Dan kemudian untuk teks yang lebih pendek disarankan hanya 20 sampai 40 karakter per baris. Lalu terkait satuan untuk font, seperti yang saya bilang tadi, kalau di Android kita pakai dips. Nah, sedangkan untuk fontsnya kita pakai satuan scalable pixel atau biasanya dibaca zip. Sedangkan kalau di iOS dia pakai point, dan kalau di web dia pakai root M size atau rem. Kalau dikonversi, satu zip itu sama dengan satu point sama dengan 1/16 atau 0,625 rem. Sedangkan satu rem itu sama dengan 16 pixel. Kenapa 16 pixel? Karena 16 pixel ini adalah ukuran font default yang disepakati oleh World Wide Web Consortium. Jadi default pada web browser itu 16 pixel. Selanjutnya lebih advance lagi terkait letter spacing atau jarak antar huruf.
Kalau jarak antar huruf ini di Android kembali lagi pakai satuan EM, sedangkan di iOS tetap point dan di web tetap pakai root EM atau rem itu tadi. Lalu untuk perhitungan konversinya, baik Android atau web sama saja, yaitu dengan mengkalkulasi nilai tracking atau jarak antar karakter, lalu dibagi dengan ukuran hurufnya. Misalnya di contohnya ini nilai trackingnya atau jarak antar hurufnya adalah, antar karakter ya, adalah 0,2 dibagi dengan ukuran hurufnya 16 pixel atau 16 sips itu tadi, maka jarak antar hurufnya adalah 0,0125 em atau root m. Jadi sebenarnya em dan root m ini mirip-mirip sih perhitungannya. Kalau kalian penasaran bedanya em dan root m, bisa kalian googling sendiri. Sebenarnya itu terkait dengan pengaplikasiannya di CSS-nya. Oke, sekian materi tentang aturan tipografi pada Google Material Design. Untuk lebih lengkapnya bisa kalian akses di material.io. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.